Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edo Bagus Setiawan, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Trenggalek. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi bab 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa SMA, MA, SMK, MAK kelas 11 semester 1 yang berjudul menyusun teks prosedur. Sebelum menginjak ke pembelajaran, anak-anak harus tahu kompetensi dasar apa yang akan kita bahas di bab menyusun teks prosedur. 3.1 Mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. 3.2 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. 4.1 Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. 4.2 Mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, itu tadi adalah kompetensi dasarnya. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian teks prosedur. Apa sih pengertian teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Tujuan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Struktur teks prosedur ada 4, yaitu yang pertama tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Yang kedua, bahan dan alat, berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Yang ketiga, langkah-langkah, berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Yang keempat, penutup, berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Gunanya menambahkan atau memberi keterangan pada kata lain. Yang kelima, terdapat tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Yang keenam, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Yang ketujuh, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang kedelapan, menggunakan kriteria atau batasan tertentu. Yang kesembilan, berisi pemberian informasi. Yang ke-10, berisi langkah yang terperinci. Dan yang ke-11, menggunakan akhiran i dan kan. Contohnya, jangan lupa selalu sirami bunga setiap hari. Lemparkan bola tersebut ke atas. Macam-macam teks prosedur. Yang pertama, ada teks prosedur sederhana, yaitu
teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Yang kedua, teks prosedur kompleks, yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Yang ketiga, teks prosedur protokol adalah teks yang berisi setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut, walaupun berubah tetapi hasil akhirnya tetap sama. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kalimat imperatif. Kalimat yang mengandung perintah. Fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, kalimat deklaratif. Kalimat yang berisi pernyataan. Fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Yang ketiga, kalimat interrogatif. Kalimat yang berisi pertanyaan, fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Yang keempat, konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Yang kelima, verba material dan tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan. Yang keenam, partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikut sertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Dan yang terakhir, bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Berikut adalah contoh teks prosedur membuat telur ceplok. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu ada telur, wajan, kompor, spatula, dan minyak goreng. Langkah-langkahnya: yang pertama, hidupkan kompor. Yang kedua, letakkan wajan di atas kompor. Yang ketiga, tuang minyak secukupnya ke dalam wajan, kurang lebih 5 sendok makan. Yang keempat, pecahkan telur. Yang kelima, taruh isi telur ke dalam wajan. Yang keenam, goreng sampai matang. Dan yang ketujuh, angkat dan sajikan. Nah, anak-anak, itu tadi sekilas materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang menyusun teks prosedur. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.